Hello, good morning, student. How are you today? I hopefully you're fine. Keep on fire, keep healthy. Are you ready to study with me today? Okay. We going to learn about balanced nutritious food. Hari ini kita akan belajar tentang makanan gizi seimbang. Oke. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan makanan dengan gizi seimbang. Okay. Why we need food? Because food is very important for our body. Human need food for energy source, bodybuilder, and body protection. Sangat penting karena kita tidak mungkin mendapatkan tenaga untuk bergerak, untuk bernafas, bahkan untuk belajar kalau kita tidak makan. Kita tidak bisa bertumbuh dengan baik kalau kita tidak mendapatkan cukup zat gizi. Bahkan kita akan mudah sakit karena makanan bisa melindungi kita dari penyakit. Nah, what is nutritious food? Nutritious food is food that containing carbohydrate, protein, fat, vitamin, and minerals. What is the function of its nutrient for our body? Okay, look at the table. Carbohydrate, protein, fat, vitamin, and mineral is very important for our body. Ya, lihat pada tabel. Anak-anak, semua zat gizi itu punya tugasnya masing-masing di dalam tubuh kita. Dan tugasnya berbeda satu dengan yang lain. Jadi, karena tugasnya berbeda, maka kita membutuhkan zat gizi tersebut masing-masing dengan jumlah yang berbeda-beda pula. Contohnya, we need carbohydrate more than fat. Ya, kita membutuhkan karbohidrat lebih daripada kita membutuhkan lemak. Kenapa? Karena karbohidrat itu merupakan sumber utama energi dalam tubuh kita. Sedangkan lemak itu hanya sebagai sumber energi cadangan saja. Nah, karena itu maka kalau kita mengkonsumsi makanan, kita membutuhkan pedoman gizi seimbang. Namanya seimbang itu tidak selalu harus sama. Seimbang itu berarti memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, kita coba lihat ya. Ini adalah piramida untuk pedoman gizi seimbang. Kenapa dibuat dalam bentuk piramida? Untuk menunjukkan porsi atau banyaknya jumlah yang kita perlukan di dalam menu makan kita. Contohnya begini. Di dalam piramida makanan gizi seimbang, pada bagian paling bawah ini jumlahnya kita butuhkan dalam jumlah yang paling banyak. Ini adalah makanan pokok atau sumber nutrisi untuk karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi ya anak-anak ya, kita sudah pelajari ada banyak jenis sumber karbohidrat, bisa dari jagung, kentang, mie, roti, dan lain sebagainya. Nah, itu kita butuhkan dalam satu hari sekitar 3-8 porsi sehari, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan karbohidrat itu biasanya kebutuhannya banyaknya ditentukan oleh berbagai faktor. Bisa jadi ditentukan oleh faktor usia. Contohnya, kamu dan Bulia usianya berbeda. Kamu membutuhkan lebih banyak karbohidrat dibandingkan Bulia karena kegiatan yang kamu lakukan jauh lebih banyak dibandingkan Bulia. Nah, itu juga menjadi faktor penentu banyaknya porsi makan. Selain itu, bisa jadi faktor aktivitas atau pekerjaan juga menentukan. Aktivitas seperti Bulia yang tidak terlalu banyak bergerak juga porsi karbohidratnya juga lebih sedikit dibandingkan kalau
orang yang bekerja di lapangan, misalnya jadi pelatih ya, apalagi pelatih olahraga berat seperti sepak bola, itu pasti jelas sangat berbeda porsi jumlah karbohidratnya. Nah, ini adalah pedoman yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang kita. Berikutnya, setelah makanan pokok atau sumber karbohidrat, ada sayuran dan buah-buahan sebagai zat pengatur dan pelindung tubuh kita. Nah, kamu lihat porsi sayur dan buahnya memang besar, porsi sayurnya lebih banyak daripada buah. Tetapi kalau keduanya digabung, maka menjadi porsi yang hampir sama banyak dengan makanan pokok. Jadi kalau kita makan, porsi makan kita sepertiga bagian itu adalah makanan pokok atau sumber karbohidrat, sepertiga sisanya harus berisi sayur dan buah. Ya, karena menurut piramida menunjukkan porsinya yang hampir mirip, hanya selisih sedikit dibandingkan dengan makanan pokok. Oke. Nah, lalu berikutnya lebih sedikit lagi untuk yang protein, baik itu protein nabati maupun protein hewani. Nah, protein nabati itu bisa kamu dapatkan dari tahu, tempe, dan biji-bijian yang lain seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Protein hewani ya dari daging, dari ikan, dari susu atau olahan susu. Ya, itu protein hewani. Nah, ini kita butuhkan, tetapi porsinya lebih sedikit daripada sayur dan buah, begitu ya. Jangan berpikir, oh kalau gitu aku makan yang paling banyak saja, butuhnya mie, makannya mie saja boleh. Tidak, karena itu hanya mengandung satu zat gizi. Kalau mie misalnya dikasih sayur sedikit, itu saja boleh ya? Jawabannya tidak, karena memang belum mengandung protein. Tetap harus ada meskipun jumlahnya tidak sama. Oke? Lalu di bagian yang paling atas itu berarti bagian yang kita butuhkan dalam jumlah yang paling sedikit, itu berarti diantaranya ada makanan-makanan yang manis seperti coklat gitu ya, dan makanan-makanan yang berlemak. Jadi kita butuhnya lemak dan makanan manis itu dalam porsi yang paling kecil dibandingkan yang lain. Nah, selain itu pedoman gizi seimbang ini menunjukkan bahwa selain makanan itu kita butuh cairan, air putih bersih itu sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. Itu minimal. Minimal itu berarti boleh lebih dari itu tergantung kebutuhan fisik. Sampai berapa banyak Bu Lia? Ya sampai tidak terbatas, tergantung keperluan masing-masing. Ada orang yang butuh cairan dalam jumlah yang banyak, terutama kalau cuaca panas, misalnya bisa lebih dari 2 liter, atau dalam kondisi kurang sehat, supaya lebih mudah mengeluarkan racun dari dalam tubuh, butuh air putih lebih banyak. Nah, tetapi memang tidak selalu dalam bentuk air putih yang kita minum, tetapi bisa saja itu terkandung dari sayuran, misalnya sayuran kita berkuah, itu juga boleh termasuk itu ya. Misalnya sop itu berarti sudah ada cairannya, berarti bolehkah itu termasuk Bu Lia? Boleh ya. Tetapi ingat jumlahnya paling sedikit 2 liter atau 8 gelas per hari. Nah, selain memenuhi makanan yang kita perlukan dengan gizi seimbang dan air minum, kita juga harus mengingat bahwa menu makan kita tidak boleh hanya itu-itu saja. Karena prinsip dari gizi seimbang adalah membiasakan makan makanan yang beraneka ragam. Tidak ada satu jenis makanan yang paling baik sehingga kita bisa mengkonsumsi itu terus. Misalnya begini, Bu Lia, aku tuh sukanya hanya nasi pakai sop, lalu ayam goreng. Kalau itu terus saja boleh nggak Bu Lia? Kan sudah ada semua. Sudah ada karbohidrat, sopnya sudah ada vitamin, sayuran, lalu makan
sop, lalu ada ayam goreng, itu sudah protein, sudah ada lemaknya. Bolehkah hanya itu terus, Bulia? Jawabannya tidak, anak-anak. Tidak. Karena setiap jenis makanan punya kandungan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, kandungan vitaminnya tidak ada buah yang punya kandungan vitamin lengkap untuk semua, tidak ada. Jadi kita perlu bervariasi. Jadi harus makan makanan yang beraneka ragam. Selain itu, kita harus juga menjaga pola hidup bersih. Apalagi dalam keadaan kita yang sekarang di masa pandemi. Biasakan cuci tangan pakai sabun. Oke, sesering mungkin. Apalagi kalau kamu akan makan, itu harus ya pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, selain itu juga pola hidup aktif dan olahraga. Orang yang makan dengan menu gizi seimbang tetapi tidak melakukan kegiatan aktif itu juga sama bisa menimbulkan penyakit. Jadi olahraga itu pilih yang aman, apalagi dalam kondisi sekarang. Renang itu apakah aman, Bulia? Mungkin tidak terlalu aman kalau renang sekarang. Lebih baik ya yang tidak kontak dengan orang banyak, bersepeda di sekitar rumah, atau jogging, atau senam di dalam rumah, atau apapun yang bisa kamu lakukan, bulu tangkis gitu ya. Jadi yang penting tetap bergerak, tetap aktif, tetapi tetap menjaga dengan kontak dengan orang lain. Lalu panduan gizi seimbang juga dengan memperhatikan berat badan. Ada berat badan yang ideal untuk pedoman memiliki tubuh yang sehat. Karena kalau terlalu gemuk itu menjadi rawan terhadap penyakit-penyakit tidak menular. Apa saja sih, Bulia, penyakit yang rawan untuk orang gemuk? Ya diabetes mellitus, ya jantung gitu ya. Jadi berbahaya. Jadi ada juga panduan untuk memantau berat badan ideal. Nah, ini adalah pedoman untuk gizi seimbang. Bulia, kenapa kok Bulia ngajarinya pakainya pedoman gizi seimbang? Kok tidak pakai 4 sehat 5 sempurna saja seperti yang di buku? Tidak, anak-anak. Sekarang pedoman kita tidak lagi menggunakan pedoman 4 sehat 5 sempurna, tetapi pedoman gizi seimbang. Loh, kenapa, Bulia? Bedanya apa? Nah, anak-anak kalau zaman dulu memang kita pakainya pedoman 4 sehat 5 sempurna. Waktu dicetuskannya 4 sehat 5 sempurna ini adalah pada waktu bangsa kita ada dalam kondisi kekurangan gizi, ya, ada banyak kelaparan di mana-mana. Ini diberikan supaya kita memiliki pola makan yang beraneka ragam. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak mengalami kelaparan waktu itu. Nah, bedanya apa ya, Bulia? Perhatikan. Istilah 4 sehat 5 sempurna itu berarti ini ada 4 jenis makanan yang perlu kita konsumsi. Ada makanan pokok, ada sayuran, ada buah-buahan, dan ada lauk pauk. Itu 4. Kalau kita sudah mengkonsumsi 4 itu artinya makanan kita sehat. Dan akan menjadi sempurna kalau kita meminum susu. Nah, kelemahannya pola 4 sehat 5 sempurna itu adalah yang pertama, tidak mencantumkan berapa banyak porsi yang kita perlukan. Nanti kalau seperti ini makannya apakah semua harus sama banyak? Apakah minum susu itu, kalau minum susu saja apakah sudah menjadi sempurna? Jawabannya tidak. Ini hanya salah satu bagian dari gizi seimbang. Jadi tidak bisa menunjukkan porsi makan atau banyaknya kebutuhan yang kita perlukan, juga membuat bahwa tampaknya susu itu menjadi makanan atau minuman yang menyempurnakan. Tidak ada ya, di pola gizi seimbang tidak ada makanan yang benar-benar menjadi makanan yang penyempurna. Semua makanan punya perannya masing-masing. Nah, sehingga di 4 sehat 5 sempurna ini juga tidak mencantumkan
air minum yang diperlukan berapa banyak, lalu kegiatan apa yang diperlukan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Jadi, kita sekarang pakainya pedoman gizi seimbang. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, untuk menunjukkan lebih jelas, kira-kira kalau kita makan itu dalam porsi 1 kali makan, memang tidak harus ditaruh di 1 piring yang sama. Maksudnya dalam menu 1 kali kita makan itu harus terisi dengan semua zat gizi yang kita perlukan tadi, ya. Sepertiga bagian atau 30% dari makanan yang kita makan itu harus mengandung karbohidrat. Ya, ini untuk kamu anak-anak ya. Kalau kuliah mungkin nanti bisa berbeda karena karbohidratnya butuh lebih sedikit ya. Nah, 30% harus berasal dari karbohidrat, mengandung karbohidrat. Karbohidratnya bisa dari tidak hanya dari nasi. Kuliah kalau makan nasi, lauknya mie, lalu ditambah lagi dengan bakwan jagung gitu. Apakah itu gizi seimbang? Jawabannya kira-kira apa anak-anak? Belum ya, karena hampir semua karbohidrat gitu ya. Jadi hanya 30%. Lalu 30% berikutnya adalah zat pengatur dan pelindung, yaitu fruit and vegetable. Jadi isinya 30% is a fruit and vegetable. Jadi sepertiganya lagi isinya adalah sayur dan buah. Lalu 15%, 15% is meat and fish or protein ya. Ini sumber protein sebagai zat pengatur. 15% sisanya adalah susu dan olahan susu. Ya, apalagi kamu pada masa pertumbuhan ini harus ada mengkonsumsi susu paling tidak sehari itu 1 kali minimal begitu ya. Lalu sisanya yang 10% adalah lemaknya, lemak dan makanan-makanan manis. Nah, kalau kamu sudah makan nasi, ada ayam goreng lah, apakah masih perlu menambah lemak Bu Lia? Jawabannya tidak anak-anak, karena misalnya ayam goreng sendiri itu sudah mengandung protein, di daging ayamnya itu sudah ada lemaknya, ada minyak untuk menggorengnya. Ketika menggoreng itu juga minyaknya sudah lengket di situ, jadi sudah ada lemaknya sekalian di situ. Jadi itu sudah include di makanan itu. Jadi tidak perlu kamu kemudian berpikir kalau begitu berarti harus menambahkan minyak ya Bu Lia. Tidak harus, karena makanan yang sudah diolah itu bisa jadi memang sudah mengandung lemak. Nah, mungkin lebih jelas kalau digambarkannya begini ya. Lihat porsi dalam 1 bagian menu sekali makan. Nah, sebanyak apa ini Bu Lia ya? Ini sepertiganya adalah karbohidrat, and then is fruit and vegetable. Sepertiga bagian lainnya adalah buah dan sayur. Lalu ada protein yang berasal boleh dari hewani maupun dari nabati. Lalu olahan susu atau susu, dan sisanya bagian paling kecil adalah makanan yang manis atau berlemak. Oke. Nah, Bu Lia beri contoh. Ini adalah contoh saja ya anak-anak, contoh menu makan sehari yang termasuk ke dalam pedoman gizi seimbang. Contohnya ini breakfast ya, is a carbohydrate and then is a vegetable and fruit ya. 30% sudah sepertiganya ya anak-anak ya. Dari sepertiga dari porsi makannya ini sudah ada karbohidrat, sudah ada buah dan sayur di sepertiga bagian yang lain. Lalu sisanya ada protein ya, ada udang goreng, sudah ada lemaknya juga ya anak-anak ya. Ada mayones. Jadi ini juga sudah digoreng, jadi sudah ada lemaknya di sini, jadi sudah include. Lalu ditambah dengan susu cair.
Nah, ini sudah mengandung kelima nutrisi dalam porsi yang seimbang. Ditambah lagi nanti boleh dengan tambahan air putih, begitu ya. Nah, for lunch, untuk makan siang misalnya, nih sepertiga bagiannya sudah nasi. Anak-anak tidak harus nasi terus ya, boleh digantikan dengan yang lain. Kebetulan yang Bulia ambilkan fotonya nasi. Nah, sepertiga bagian adalah nasi, lalu sepertiga bagian ini sudah sayur dan buah. Buahnya tidak harus ditaruh di piring seperti ini hanya supaya kamu melihat contohnya saja. Nah, lalu sisanya protein nabati dan protein hewani. Nah, lalu ditambah boleh dengan tambahan misalnya yogurt olahan susu ya, ditambah dengan buah biar lebih segar dan air putih. Oke. Nah, for the dinner, untuk makan malam misalnya ada nasi sepertiga bagian, ada sayur, ada buah sepertiga bagian yang lain. Ini ada ayam goreng kremes gitu ya. Ayam goreng kremes itu protein dan lemak sudah ada di sana, ditambah dengan air putih. Nah, kira-kira ini adalah contoh menu sehari yang memenuhi pedoman gizi seimbang. Memang mengkonsumsi air putih tidak selalu harus ketika kamu makan. Itu bisa kamu konsumsi di sela-sela kegiatan. Jadi tidak harus saat makan saja. Jadi kita tidak mungkin menghabiskan 8 gelas itu hanya ketika kita makan saja. Tidak anak-anak ya, kamu butuh air putih meskipun tidak sedang makan. Ditambah lagi dengan kegiatan olahraga yang kamu lakukan. Nah, kira-kira begitu. Lalu Bulia tidak hanya mau menjelaskan saja, Bulia mau kamu mempraktekkan menggunakan pedoman gizi seimbang dalam makanan yang kamu makan. Jadi, Bulia memberi kamu tugas, buatlah satu menu dengan pedoman gizi seimbang dalam piring makan, lalu foto menu makan tersebut. Nah, anak-anak berarti Bulia maksudkan adalah buatlah satu menu untuk satu kali makan, dan di dalam satu menu itu sudah lengkap sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Tidak harus semua di dalam satu piring ya. Boleh ada yang di mangkok, misalnya sayurnya di mangkok, nanti lalu apalagi ya, buahnya ada di tempat tertentu, nggak masalah. Yang penting satu porsi menu makan. Nah, Bulia minta kamu untuk mengirimkan foto, 2 foto sekaligus. Foto yang pertama adalah foto dari menu makan itu, menu makan tersebut. Tetapi dengan catatan harus memenuhi pedoman gizi seimbang. Dan foto yang kedua adalah jangan hanya difoto, maksudnya kamu juga makan menu tersebut. Nah, buktinya adalah Bulia minta kamu foto saat kamu memakan makanan dengan menu yang kamu tadi sudah foto. Oke? Karena percuma kita tahu tentang pedoman gizi seimbang kalau kita tidak praktekkan. Apalagi dalam masa pandemi sekarang, kamu harus mengatur pola makan dengan gizi yang cukup supaya kamu bisa tetap sehat. Oke? Anak-anak minta tolong orang tua atau minta tolong kirimkan foto tersebut, 2 foto itu di Google Classroom. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Ini penting supaya Bulia tahu siapa yang mengirimkan foto tersebut, karena belum tentu Bulia hafal dengan wajah kamu, begitu ya. Apalagi kalau alamat emailnya tidak alamat emailmu sendiri, jadi Bulia nggak tahu ini namanya siapa, begitu. Jadi jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen di private comment atau komentar pribadi di Google Classroom. Oke? Nah, anak-anak, itu materi kita hari ini. Bulia berharap kamu mulai hari ini makanlah dengan
Makanan gizi seimbang tidak harus mahal. Makanan gizi seimbang itu tidak harus mahal. Yang penting memenuhi zat gizi yang kita perlukan. Oke? Stay healthy. God bless you. Bye-bye.